Hadirin yang terhormat, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam budaya. Selamat malam dan selamat datang di Teater Arena Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Dalam acara International Conference on Performing Arts atau ICPA. Boleh tepuk tangannya teman-teman? Oke, biar MC-nya nggak terlalu dak-dikduk ya Pak ya, mohon maaf gitu. Ternyata teman-teman ramai sekali di sini. Oke, baik. Yang kami hormati, Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Bapak Dr. Irwandi SSN MSN beserta jajarannya. Dekan Fakultas Seni Pertunjukan Bapak Dr. Inyomancau Arsana SSN MHUM beserta jajaran. Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain Bapak Muhammad Solahuddin SSN MT beserta jajaran. Dekan Fakultas Seni Media Rekam Bapak Dr. Edil Rusli SE MSN beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ibu Dr. Eli Irawati SSN MA. Kepada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran, Bapak Dr. Andus Baskoro Suryo Banindro MSN. Direktur Program Pascasarjana Ibu Dr. Fortuna Tiarinestu SSMSI. Dan Ketua Jurusan Teater Bapak Rano Sumarno MSN, Sekretaris Jurusan Teater Ibu Sylvia Anggreni Purba MSN, Koordinator Program Studi Teater Bapak Wahid Nurcayono MSN, Koordinator Program Studi Teater Musikal Ibu Retno Dwi Intarti SSN MA, dan Bapak Ibu Ketua Jurusan dan Koordinator seluruh program studi Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan Bapak Ibu dosen seluruh program studi di Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang hadir pada malam hari ini. Dan yang terhormat juga para keynote speaker yaitu Associate Professor Tomilin Dimirti Valentinovic, Profesor Heshing Shin, Profesor Steve Dixon, Associate Profesor Hirwan Kwardani MSN, dan Daksikut Innovation PhD. Serta para hadirin yang datang pada malam hari ini. Dan secara khusus kami ucapkan selamat datang kepada undangan dan seniman internasional yang hadir dalam kesempatan ini. Dengan penuh rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita bersama-sama menghadiri penutupan acara The Seventh International Conference on Performing Arts ICPA yang diselenggarakan oleh Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Sebelum itu juga izinkan saya memperkenalkan diri di sini, Salsa Lady selaku MC, dan juga kami mungkin memohon maaf untuk para hadirin yang telah datang mungkin yang tidak kebagian tempat duduk karena ini juga di luar ekspektasi kami kembali. Ternyata antusias penonton sangat luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu untuk kalian pada malam hari ini. Sebelum itu izinkan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara akan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian akan ada sambutan dan closingan seremoni ICPA yang ke-7 tahun 2025.
Sebelum kita menikmati penampilan dari program studi teater, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dan closing ceremony ICPA yang ke-7 tahun 2025 oleh Bapak Dindin Heriadi MSN selaku Wakil Dekan 1. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam budaya. Budayaku. Yang saya hormati pimpinan Institut Seni Indonesia Jakarta. Sudah hadir Bapak Dekan Fakultas Seni Pertunjukan, Dr. Inyo Mancal, Wakil Dekan 3, Pak Ayub, para ketua jurusan di lingkungan Jakarta. Saya lihat ada Pak Rano, jurusan teater, kemudian koordinator Prodi di lingkungan Jakarta, Prof. Yudi. Terima kasih hadirnya Prof. Pembicara dari luar negeri ada Steve Dixon, juga Sedap. Terima kasih atas kehadirannya. Dan yang saya banggakan, para mahasiswa ISI Yogyakarta. Mana tepuk tangannya buat mahasiswa ISI Yogyakarta. Juga para hadirin yang saya banggakan, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia, karena akhirnya kita Fakultas Seni Pertunjukan bisa menyelesaikan seluruh rangkaian acara International Conference of Performing Arts yang diselenggarakan oleh Fakultas Seni Pertunjukan dan jurusan teater. Terima kasih jurusan teater, prodi teater dan juga prodi teater musikal akhirnya bisa sukses acara ICPA tahun 2025. Konferensi menjadi ruang yang sangat penting bagi kita semua untuk bertukar gagasan, kemudian memperluas wawasan serta
memperkuat jaringan lintas budaya dan disiplin. Tadi pagi kita menyimak paparan yang luar biasa dari para narasumber, diskusi kaya dengan perspektif. Semoga semua pengetahuan dan pengalaman yang kita peroleh di konferensi ini dapat menjadi bekal berharga dalam praktek maupun pengembangan keilmuan kita di bidang seni pertunjukan. Saya atas nama pimpinan Fakultas Seni Pertunjukan sekali lagi mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya pada jurusan teater, prodi teater musika, dan para panitia yang sudah menyiapkan seluruh rangkaian acara ini sehingga ICPA tahun 2025 ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Ini ditandai dengan kehadiran para penonton yang membludak ya. Mohon maaf, sepertinya ini Pak Dekan perlu kita membuat ruangan pertunjukan yang lebih luas lagi sehingga bisa menampung para penonton. Ini saya yakin di luar mungkin sudah tidak bisa masuk lagi. Ini sebagai bukti bahwa panitia sudah bekerja keras dan lancar semuanya dan sukses. Dengan mengucap syukur, alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan resmi ICPA 2025 resmi kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Mohon maaf, terima kasih Bapak. Sebelumnya kita tahan dulu Bapak Dindinnya untuk di sini. Nanti penutupannya akan pemukulan dengan gong. Jadi kami juga turut mengundang Bapak Dekan FSP untuk maju ke atas panggung juga. Dan Ketua Panitia ICPA dan Bapak Ketua Jurusan dan Seni Teater untuk bersama-sama memukul gong sebagai simbol ditutupnya rangkaian ICPA 2025 serta penyerahan souvenir dari jurusan teater. ICPA 2025 resmi saya tutup. Baik, boleh kita foto bersama dulu Bapak, Ibu. Untuk tim dokumentasi, boleh untuk foto bersama dulu. Bu Silvi mungkin tetap di sini dulu Ibu. Cinta, oke. Oke, yang dimana nanti selanjutnya akan ada penyerahan souvenir panitia ICPA yang akan diserahkan oleh Bapak Dekan FSP dan Bapak Wakil Dekan 1 kepada dua keynotes kita, yaitu kepada Mr. Dixon dan Mr. Dax. Jadi kami juga turut mengundang Mr. Dixon dan Mr. Dax untuk come join with us. Yes. Dan kami juga mengundang untuk Bu Dani untuk maju ke atas panggung. Boleh Bapak ditahan dulu kita untuk difoto. Oke. Boleh kita untuk foto dulu Bapak? Baik.
Dan selanjutnya kami juga mengundang kepada Bu Retno dan Bu Dani untuk maju ke atas panggung juga. Dan kita juga mengundang Bapak Wahid dan Ibu Fitri untuk ke panggung untuk memberikan souvenir juga. Kami juga turut mengundang Bu Retno. Ya, untuk naik ke atas panggung. Boleh Bu diabadikan dulu momennya. Baik. Ini sebuah persembahan dari jurusan teater untuk Bu Dani kepada dari jurusan teater kepada Bu Dani, kepada Mr. Dixon dan Mr. Dax. Oke baik, untuk seluruhnya boleh kita berjajar lagi biar kita berfoto bersama lagi bersemuanya ya. Bisa tim dokumentasinya diabadikan ini, boleh merapat Bapak Ibu. Kita foto bersama lagi ya. Boleh lihat ke kamera, 1, 2, 3. Boleh gaya bebasnya 1, 2, wow, oke. Baik Bapak Ibu, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terima kasih banyak. Hadirin yang kami muliakan, tibalah saat yang kita nantikan bersama. Mari kita saksikan penutupan acara ACPA tahun 2025 dengan acara pertunjukan teater yang dipersembahkan oleh Program Studi Teater Institut Seni Indonesia Yogyakarta berjudul Si Semu Ing Lelabuh karya Wahid Nur Cahyono MSN.
Sebelum menyaksikan pertunjukan, saya akan membacakan tata tertib. Para hadirin diharapkan menjaga ketenangan dan ketertiban selama pertunjukan berlangsung. Dimohon untuk tidak mengambil gambar atau video menggunakan flash. Diharapkan untuk menonaktifkan telepon genggam atau mengubahnya pada mode getar atau diam. Dilarang makan dan minum setelah berada di dalam auditorium. Hadirin dimohon untuk tidak berlalu lalang saat pertunjukan berlangsung. Dilarang keras untuk menggunakan rokok konvensional dan rokok elektrik selama berada di auditorium. Di sebuah desa berkabut, rakyat hidup dalam keyakinan lama yang dijaga ibu tua dan lelaki bermata putih. Kehadiran Nara dengan sebuah lentera peninggalan leluhur mengguncangkan ketenangan. Cahaya kecil itu menyingkap ilusi dan memicu perlawanan. Dari balik kabut, bayang hitam menampakkan diri sebagai penguasa sesungguhnya. Sementara rahasia kebohongan pemimpin terbongkar. Namun ketika kebenaran mulai muncul, hadir sosok baru. Orang berlengan panjang yang menanam kebohongan lain agar diterima dengan sukarela. Pada akhirnya, pengabdian yang tampak suci hanyalah si semu ing lelabuh. Kasih dan pengorbanan yang semu terperangkap dalam kabut. Si semu ing lelabuh bukanlah sekedar judul, melainkan roh dari seluruh lakon ini. Kasih yang ditawarkan hanyalah bayangan, kasih orang tua pada anak yang melarangnya berpikir, kasih pemimpin pada rakyat yang menutupi kebenaran, kasih tradisi pada pengikut yang menolak cahaya. Pada akhirnya, semua kasih itu adalah semu pengabdian yang dipersembahkan bukan pada kebenaran, melainkan kepada kabut. Dan inilah dia, si semu ing lelabuh. Selamat menyaksikan. Siapa yang akan menuntut kita? Cakep. Bukan pantun, ini kursi kosong. Terus apa maksudmu? Tanpa tuan, kita hanyut. Artinya bukan pantun. Ya, kursi ini kosong. Tanpa tuan kita hanyut. Ya apa maksudmu? Ya, bagaimana caranya biar ini terisi? Begini saja. Lebih baik kita tunduk pada gelap. Ya. Iya, iya. Nah, kita tunduk pada gelap daripada kita tersesat tanpa arah. Ya, ya. Kalian memang harus tunduk pada gelap. Dan aku
yang akan duduk di kursi ini. Kau? Kenapa Ya. harus kau? Oh. Karena mataku mampu menembus kabut. Dengan tatapanku kalian tidak akan tersesat. Aku bisa menjaga kalian. Aku bisa menjaga kalian. Selama kalian mau patuh. Berani sekali kau lagi. Kursi itu memiliki ketakutan. Dan akulah ketakutan itu. Aku yang menutup mata mereka. Dan aku yang membuat mereka tunduk. Tanpa aku, siapa kau di hadapan mereka? Oh ya. Tanpa wajah kau hanya kabut. Tanpa lidah kau hanya bisikan. Aku bisa menjadi wajahmu. Aku bisa menjadi suara yang mereka dengar. Bersama kita kuasai mereka. Kabut memberikan kami perlindungan. Kabut memberikan kami perlindungan. Kabut memberikan kami perlindungan. Ya. Kabut memberikan kami perlindungan. Kabut memberikan kalian perlindungan. Kabut memberikan kami perlindungan. Kabut memberikan kami perlindungan. Kabut membuat kami buta, tapi juga tenang. Hanya satu hal yang perlu kau ingat lagi. Jika suatu hari cahaya itu muncul, maka semuanya akan berakhir. Cahaya itu akan mengusik kursi, mengusik wajahmu, dan menghapus aku dari ingatan mereka semua. Tapi jika mereka bodoh, kita akan berkuasa. Kita akan ikat dengan gelap. Tapi bila cahaya menyala, semua orang akan melihat. Dan yang melihat tidak akan tunduk. Jangan biarkan cahaya itu datang. Biarkan kabut tetap tebal. Ya. Maka kita harus memperdaya mereka. Beri mereka kisah tentang dongeng kabut yang suci, tentang kegelapan yang melindungi. Biarkan mereka percaya bahwa melihat adalah dosa, bahwa kegelapan adalah keselamatan. Dengan dongeng mereka mampu menjaga kebodohan mereka sendiri. Mereka akan menolak cahaya dan memilih kabut dengan sukarela. Kita adalah keselamatan. Kita adalah keselamatan. Baiklah, duduklah di kursi itu. Tapi ingat, itu bukan milik. Itu milik. Sama seperti halnya mereka. Kau hanya wajah yang kuber. Satu langkah salah, maka aku akan menelanmu. Kita adalah keselamatan.
ning garis jagat wus nyerang prapto ing pasetran lintang boban tanpa pujo ing pedut nibulatan tinitah pangerinang jagat joget tan mesti late langit tan ikining resi padang no dunya
Gimana? Terus itu apa? Akal. Akal nggak? Tuh pohon. Ah bener kan? Yagi. Katanya tadi ada mau ngasih kata-kata tahu buat hari ini. Aja siapa? Kakak. Aku nggak ada kata-kata. Ada aku. Sumpah aku. Iya. Baik. Kaca-kaca hainya. Kaca-kaca hai ini sehat kayak bapak, sabar kayak ibu, bubar kayak bapak sama ibu. Tapi kan kita kesini niatnya mau duduk. Ya. Bisa mau jujur gimana ya? Sini aja sini. Ini aja. Sini aja terang sini nih terang tuh ada matahari. Kan malu. Ini kan ayam. Buan. Salah. Kita biasanya dari luar tahu kalau kata mama kalau malam main-main. Dijual apa lagi sih kak? Itu tidak boleh main kalau nggak pakai bedak. Terus bedak kita ada di mana ya? Nah, ini yang ada bedaknya. Nggak ada. Kakak juga lucu emang. Aja nggak bawa bedak. Aku Itu apa? Gayut-gayutan. Panjang. Tuh. Kuning panjang. tunggu. Saya itu aja nggak bawa apa-apa jauh di sini, tapi nggak jauh ya. Bejak, aja harus pakai bejak. Iya kakak juga. Iya bang. Kita semua harus pakai bedak tau. Kok gitu kak? Emang aturan main kata mama kayak gitu. Iya. Cek bedmu. Aja jangan ngambek. Hal-hal kecil aja dibohongin kayak gini loh. Udah itu buan nih kita udah malu banget tuh. Adek, cara pakai bejak nggak gitu. Kakak kasih tahu cara pakai bejak yang benar dan cepat. Coba kamu tiduran sekarang. Iya. Tujuh. Ada bagian yang belum dibedakin. Adek harus dibejakin. Kayak gini. Ayo bangun. Adek di mana ya? Penglihatan adek putih semua. Ada. Iya, ada. Kamu udah main mama. Makan sampah di mana? Aku punya ini tahu tadi pas aku di sekolah, aku dikasih PL sama guru aku itu apa ya namanya? Filsafat katanya. Dia jangan cakap lagi ngomong. Iya. Tapi guru SD nggak mungkin aja filsafat. Dia sudah pernah belajar filsafat. Ya udah. Aku dikasih pertanyaan kayak gini masa sama guru aku. Goals hidup kalian itu apa? Aku Neymar. Aku
Bos aku kayak gini. Tapi kayaknya bukan kayak gitu deh. Soalnya guru aku tadi ngejelasinnya panjang lebar, aku nggak ngerti. Bu kakak bodoh. Tapi di sini kok kelihatannya aku kayak pasar malam ya. Aku gak pernah nih ngeliat orang-orangnya selama ini. Hari ini di hutan ini ada pasar malam. Ada pasar malam di hutan ini. Aja ini namanya bos. Jangan-jangan kayak aku dikerjain sama orang-orang di pasar malam aja ya? Bener. Banyak. Tanya aja. Tanya orang pasar malam. Orang yang kayak pasar malam banget tuh kayaknya Mister ini. Oh, Mister mana? Mister ini. Kamu mau manggil gak ya? Kaki ada geram. Kaki manggil apa enggak? Hello sir. You friendship. You talk with him. We talk it him. Let's go. Come to papa. I have one question for Mister. Ngapunten, Mister. Ya udah kita tanya aja. Tahu sini lagi mana? Aku No. Kayak gini, aku diingetin sama ibu. Ya bukan. Mister, excuse me. Sendi Mogol. ternyata Misternya bisa bahasa Jawa. Oh, alah. Jadi Mister, aku punya satu pertanyaan. Kata guru aku, goals hidup itu seperti apa sih yang Mister harapin? Can you speak Indonesian? Boleh. Oh. You good. Mister, ajaib pubuh. Kita balik lagi ke topiknya Mister. Jadi satu pertanyaan itu, Mister itu goals hidupnya seperti apa sih? Anak yang baik. Oh, Betul. Selain baik, kita harus jujur ya, Mister. jujur dan rajin menabung. Ya, karena apa coba? Karena apa? Karena negara kita ini tidak kehilangan orang pintar, tapi kehilangan orang jujur. Terima kasih, Mister. Pemerintah kita mah bagus. Menjak Pak, jujur dulu capek. Aja jujur capek. Beli minum dulu, beli minum. Gak ada. Kalian ada yang jual minum? Kakak ini di hutan. Oh iya, lagi bisa malu. Duduk dong. Capek aja. Jadi. Iya, langit ini memang sejuk. Sejuk sekali. Aja kakak. Aku jadi perasaan deh. Dan langit itu seperti apa ya? Adek, langit itu punya pintu rahasia tahu? Pintu Doraemon. Bukan. Tapi cuma Bulung yang tahu kuncinya ada di mana. Bulung itu. Ini Nono. Itu kata siapa? Itu kata bapakku lah. Ya bapak kita juga dong. Iya dong. Mama jangan bangun. Terus
Haji, kalau cuma burung yang punya kuncinya, kenapa kita nggak bisa coba? Kalau kecil kayak gini aja kamu harus aku jelasin. Karena aku nggak punya pikiran. Jadi begini, kalau kata ibu kemarin kita itu nggak bisa terbang karena terlalu berat dengan apa yang kita bawa. Kita nggak bawa tas. Ini apa? Ini tas. Kenapa hal kecil kayak gitu aja harus bohong? Ya gitu balik lagi ya. Kan kita terlalu berat dengan beban kita sendiri. Beban apa? Beban pikiran kita sendiri. Bagi kalau gitu, kita ini belajar di dalam pikiran orang lain. Enggak mungkin. Enggak mungkin kita berada di pikiran orang-orang lain. Kenapa aja nggak mungkin? Pemerintahan kita aja nggak mikirin kita. Sekolah kita mahal, fasilitas sulit. Ada tukang bakso lagi. Tapi kalau kata bapak, kalau ada tukang bakso tandanya Intel. Indomie telur. Itu, itu. Pemerintah kita masuk orang baik. Ngasih duitnya gede-gede kok. Pemerintah kita mah. Jadi, aja jangan gitu. Orang lain itu sebenarnya nggak jahat. Orang lain itu nggak ada yang nggak mikirin kita. Betul. Yang jahat itu cuma pikiran kita sendiri. Gitu aja. Tapi kalau orang-orang itu benar-benar lupa, berarti kita hilang. Orang itu mau berarti kita hilang. Iya. No way aja. Berarti jangan-jangan kita itu selama ini hidup cuma mimpi yang sedang dipikirkan oleh langit. Dan kita kan oleh langit. Kayak lagu. Apa? Mimpi adalah suci. Kan itu mimpi ada kunci. Itu mimpi ada kunci. Jadi nggak ada mimpi adalah langit. Cuma aja. Kalau ini kita adalah mimpi yang sedang dipikirkan langit. Langit punya pikiran. Dan memikirkan kita. Berarti kita akan hilang ya, Kak. Aja. Kita akan hilang. Udah. Mau usah dipikirin apa? Iya juga ya. Orang kita masih kecil juga. Udah yuk kita lanjut jalan-jalan aja. Karena kita pergi yuk. kita pergi yuk. Makanya, aja dong ke atas aja. Tolong kaki kakak. Yuk, 2, 3. Aja. Jangan kayak begitu lah baru. Tolong. Nempel. Cantik. Bukan cantiknya maksudku. Ini apaan? Ini adalah lentera. Pemberian dari kakek. Nah, bohong. Tidak. Saya mau pergi. Dulu, katanya orang menyalakan ini untuk melihat malam. Untuk apa melihat malam pakai itu? Kan besok juga akan pagi juga, Kak. Akan nggak pakai ini. Kalau begitu, aku beritahu. Jika kita hanya menunggu pagi, kita hanya akan menjadi penumpang di kapal yang tak pernah kita kemudikan. Kapak Budiana Siregar. Itu kan jam lampu pasti kayak cita-cita. Cita-cita kamu apa? Kapal laut. Kakak, kalau kapal itu nggak punya pelabuhan, terus buat apa kita repot-repot mengemudikannya? Ya benar. Karena jika tidak, kita bahkan tidak tahu kita sedang di laut. Mungkin saja kita hanya akan ombang ambing
nanti ada yang kambuh. Coba Mami itu jogetannya tahu. Gimana Cuk? Gimana Cuk? Kakak boleh nggak? Coba. Aja kumat. Jangan digendong. Tapi mungkin cara Bang Ambing itu bukan hal yang buruk. Yang buruk. Karena bentar, ada mikir dulu. Tuh kan lupa. Enggak, kalau dia harus mikir sampai jalan. Karena kalau semua orang akan tenggelam pada akhirnya, terus kenapa kita repot-repot untuk mendayung? Karena mendayung membuat kita sadar bahwa kita masih hidup. Ya, walau pada akhirnya laut akan mengenal kita juga. Ya, aku pernah dengar tuh kata-kata guru. Aku tahu guru pasti siapa. Bisa apa lagi? Bisa apa lagi? Bisa apa? Bisa apa? Ya, aku kan di TK jadi Plato. Lucu ya? Ya, aku tahu nih jawabannya kakak. Berarti kehidupan itu seperti lentera kan? Cahayanya mengecil. Oh, salah. Maksud cahayanya besar, lalu mengecil dan akhirnya padam. Ya, tapi mungkin satu cahaya kecil bisa membuat kita sadar bahwa kabut itu ada. Meski sebentar, daripada kita buta selamanya. Untuk disadari, bukan untuk ditinggali. Suara apa ini? Ya suara. Nggak tahu suara apa nih? Aja ini suara aja. Suara apa ya? Ini setan. Ini setan. Ini udah mulai goyang. Cahaya kecil tidak hanya lari sekeliling. Suara apa itu Kak? Sepertinya ada yang mendengar kita. Ya benar, itu kayaknya suara kabut itu sendiri. Ini suara kabut. Nggak tahu ini apa ini? Ini suara apa coba lihat. Waduh! Waduh kakak! Kenapa aja? Aja kenapa? Iya kan? Ini mirip Podolia deh. Aja udah kakak. Aja. Astagfirullahaladzim. Uni bakwan. Ibu, tanah ini milikku juga. Sama seperti milikmu. Dari tanah tidak pernah meminta kita untuk buta. Kau pikir cahaya lentera itu dapat mengubah cahaya kebaikan? Kau dapat mengundang badai, Nara. Dan badai itu akan menghancurkanmu lebih dari apa yang kau bayangkan. Atau badai itu justru membersihkan. Kau takut, Ibu. Bukan karena aku salah, tapi karena aku benar. Ada hal-hal yang tidak bisa kau ketahui, Nara. Karena jika kau mengetahuinya, kau tidak akan bisa tidur untuk selamanya. Kau menyebarkan alat berbahaya. Kau mengacaukan ketenangan desa ini, Nak. Dia membawa cahaya yang dia menghapus kepercayaan. Apakah kepercayaan begitu rapuh? Sampai bisa dihancurkan hanya oleh satu cahaya kecil? Oh,
Cahaya tak memberi kebenaran, Nara. Ia hanya memantulkan apa yang ingin kau lihat. Kalau begitu, aku ingin jawaban. Apa yang sebenarnya kalian sembunyikan? Sesuatu yang bisa membuatmu mengerti akan dunia ini, Nara. Tapi kau tak akan kuat menanggungnya, Nara. Ya katakan. Suara dari awan. Itu aku, Nara. Itu kita semua. Itu suara-suara yang kalian bentuk karena kalian terlalu takut hidup tanpa kepastian. Kepastian. Jadi, tak ada petunjuk dari luar sana. Ada. Tapi datangnya dari bawah. Bukan dari atas. Dari tanah. Dari konflik. Dari nalar. Dan itu akan lebih sulit dipercaya karena tak menjanjikan surga. Hanya kenyataan. Lelaki, kau terlalu banyak bicara. Aku hanya menjawab. Jawabanmu bukanlah milikmu. Jawabanmu adalah milikku. Kau ada karena aku. Tanpa aku, matamu bukan putih, melainkan kosong. Jadi kau yang mengendalikan semua ini. Aku bukan sekedar mengendalikan. Aku adalah kamu itu sendiri. Aku yang membuat desa ini aman dalam duka. Aku yang memutuskan kapan seorang boleh melihat dan kapan semua orang harus ditutup matanya. Selamanya. Tapi aku hanya menuruti perintahmu. Hanya? Hei, kau pikir itu cukup? Kau membiarkan bocah ini meragukan ritual. Kau membiarkan obrolan tentang cahaya keluar dari lingkaran. Hei, dengar. Kemarahanmu tidak akan menghapus kenyataan. Jika kau memang setahu ini, mengapa kau takut pada satu cara kecil? Hancurkan benderanya sekarang! Tidak. Jika aku melakukannya, aku juga menghancurkan seluruh permainan kita. Lalu bagaimana dengan semua permainan kita? Hei, kau memilih cahaya daripada kabut. Ini bukan tentang permainan. Ini adalah tahta yang kubangun di atas rasa takut. Jangan membiarkanku merobohkanmu dari singgasana yang kuberi. Tidak. Aku takut melakukannya. Hei, kau memilih
Kau cucu Tan Malaka. Tidak, itu tidak mungkin. Nama ibumu Mayang Sari Malaka. Ia melarikan diri dari pemikiran ayahnya sendiri. Kau membawa orang yang ingin memadamkan kabut dibuang oleh mereka yang buta oleh cahaya. Jadi, itu bukan sekedar lentera. Itu warisan. Tapi, aku tak datang untuk meneruskan warisan. Aku datang untuk membuka mata. Ya, ya. Lalu bukalah, Nara. Tapi siapapun yang akan melihat akan kehilangan tempat untuk berlindung. Akhirnya kau memanggilku. Aku sudah menunggu lama di balik bayang-bayang. Kau sudah tahu apa yang terjadi? Kebohongan ini sudah lama retak. Seperti semua retakan. Orang yang melihat pertama kali dia akan menyisipkan tangannya, lalu merobeknya perlahan.
Lalu, kau akan membangun sebuah kebohongan baru. Aku tidak akan membangun, tapi aku akan menanam. Kebohongan yang ditanam akan tumbuh dengan sendirinya. Dan jika buahnya matang, dia akan memakan sepuasnya. Tapi jika semua orang di sini mengetahui kebohongan itu, apa yang akan kau lakukan? Aku akan membuat kebohongan yang baru, yang lebih indah, sampai orang-orang lupa apa yang mereka pikirkan. Ya. Beri tepuk tangan untuk penampilan Sing Semu Ing Lelawu. Wow, penampilan yang sungguh luar biasa. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah, teman-teman. Wow, luar biasa sekali ya. Namun tentunya di balik pertunjukan yang amat luar biasa yang kita tonton pada malam hari ini, tentunya juga ada di orang-orang di belakang itu yang tentunya nggak kalah luar biasa. Jadi langsung saja, mungkin untuk nama-nama yang aku sebutkan boleh langsung maju ke atas panggung ya teman-teman ya. Dari Among Tamu ada Khairunisa, Lita, Naswa, dan Arta. Konsumsi ada Erika, Melanie, Nisa, dan David. Perlengkapan ada Marta, PDD, Fitri, Dika, dan Sarah. Penata musik Fawaz. Make up dan hairdo Nabila, Dewi, Firly. Kostum ada Jasmine dan Meme. Tim lighting ada Togar dan Javier. Penata lighting Koko.
tim artistik panggung Raja, Wibi, dan Daniel. Penata artistik panggung Gela. Stage Manager Karya Dinda Afrilia. Pimpinan Produksi Adinda Yoni. Aktor Adam, Difta, Amin, Acha Sukma, Abita Dacil, Ikhtiar Kentung, Filah, Ramzi, Randy, Lina, Awang, Acha, Gita, Erika, Melanie. Stage Manager ICPA Reza Ginanda MSN. Pengarah akting Fitri Rahma MSN. Dan inilah dia sutradara serta penulis Si Semuing Lelabu Wahid Nurcahyono MSN. Beri tepuk tangan yang meriah untuk semua tim produksi. Beri tepuk tangan yang meriah untuk semua tim produksi dan berkarya Si Semuing Lelabu. Dan kami turut mengundang Bapak Dekan dan Ketua Panitia ICPA dan Ketua Jurusan Teater untuk naik ke atas panggung untuk foto bersama dengan pemain dan tim produksi. Kepada Bapak, Ibu kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Teman-teman, boleh kita untuk foto bersama dulu. Mohon ditahan dulu salam-salamannya. Oke, untuk teman-teman kita foto bersama ya. Dan kami juga turut mengundang untuk Pak WD1 dan Pak WD3 untuk bergabung bersama kita untuk foto bersama tim produksi dan teman-teman pemain. Untuk teman-teman pemain bisa kita foto bersama dulu. Kita hold dulu untuk salam-salamannya ya. Oke. Dipersilakan Bapak, Ibu. Boleh untuk tim dokumentasinya kita abadikan momen ini. Teman-teman tim keproduksian boleh merapat mungkin lebih ke depan lagi teman-teman. Iya. Baik, boleh semuanya lihat ke kamera. 1, 2. Sekali lagi mungkin lebih heboh teman-teman. 1, 2, 3. Ya. Oke. Baik, hadirin yang terhormat, demikianlah rangkaian acara International Conference on Performing Art pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak dan setulus-tulusnya kepada para narasumber tamu undangan beserta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggara acara ini. Semoga kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi, pengembangan ilmu serta penguatan seni pertunjukan di tingkat global. Baiklah, saya Sasalyadi selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Sampai berjumpa di pertunjukan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Salam Kebajikan.